Halo Sobat Donghua, pasti pada penasaran kan dengan kelanjutan BTT Harana Dewa? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan dengan cepat menaikkan jumlah kekacauannya melalui kemenangan beruntun melawan lawan setara hingga mencapai 56 helai dan menantang musuh yang lebih kuat. Namun kali ini dia bertemu lawan misterius yang kekuatannya jauh melampaui tingkat yang terlihat. Bahkan mampu menahan teknik-teknik terkuat Xiaoyan seperti pilar Tianjun, tombak pemecah jantung, dan jari penebas jiwa. Pertempuran menjadi sangat sengit dan berimbang, membuat Xiaoyan menyadari bahwa musuh tersebut kemungkinan menyembunyikan kekuatan sejati. Sesuatu yang seharusnya tidak mungkin di medan perang kekacauan. Pada saat ini Xiaoyan tidak memberi sedikit pun kesempatan untuk bernafas, karena dia telah memilih untuk menyerang dengan ganas. Dia tidak boleh memberi lawannya peluang apapun. Sosoknya terus berubah-ubah, kadang membesar hingga menutupi langit dan matahari, kadang kembali menjadi wujud biasa. Dalam peralihan yang saling bersilangan itu, terkandung hantaman tinju dahsyat yang menghujani tanpa henti. Namun kekuatan puluhan ribu pilar cahaya yang menyelimuti medan berkumpul menjadi arus kehancuran dan menghantam tubuh jasmani Xiaoyan. Barangkali hanya Xiaoyan yang memiliki wujud sejati Yuan Shen yang berani menghadapi serangan seperti itu dengan tubuh fisiknya. Apakah ini benar-benar kekuatan yang dapat dikeluarkan oleh tingkat kelima alam hati Kaisar? Xiaoyan tetap menyimpan keraguan di dalam hatinya. Saat ini serangannya berhasil diredam dan bahaya telah terurai oleh teknik larangan lawan. Dalam situasi genting, kilatan tekad melintas di benak Xiaoyan. Pertarungan di sini memang tidak perlu menyisakan sedikit pun kekuatan. Dia harus meledakkan seluruh daya tempurnya. Matanya membuka dan menutup, bagaikan dua bintang yang berkilau. Leluhur Gutian, pinjami aku kekuatan, teriak Xiaoyan di dalam hati. Sekejap kemudian, pada permukaan tubuhnya tampak baju sirah yang seolah terbentuk dari debu galaksi, memancarkan aura yang mampu menghancurkan segala aturan. Pada saat berikutnya, dia mengerahkan 82 tinju Dewa Langit, pukulan yang mengguncang langit dan menghancurkan segalanya. Setiap pukulan yang dilayangkan menghancurkan berkas-berkas cahaya itu hingga tercerai-berai, namun itu saja masih belum cukup. Daya hidup tak terbatas yang luas dan agung memancar dari dalam tubuhnya bagai ledakan bintang. Arus kehidupan yang mengamuk itu seketika mendorong tubuh fisik Xiaoyan mencapai puncak tertinggi. Leluhur Gutian, bertarunglah bersamaku untuk serangan terkuat. Pada saat ini kekuatan tiga leluhur dimanfaatkan Xiaoyan sepenuhnya, membuat daya tempurnya melonjak ke titik ekstrim. Bocah, keberanianmu patut diuji. Leluhur ini akan membantumu membunuh makhluk ini. Di hadapan kekuatan terkuat klan Yuan Shen kami, semuanya hanyalah semut. Suara leluhur Gutian meledak di benak Xiaoyan. Tubuhnya tiba-tiba berubah. Dia mengangkat lengannya tinggi-tinggi, jari tengah menunjuk ke langit seolah meremehkan langit dan bumi, lalu menghantamkannya ke arah lawan di hadapan. Sekali lagi mengerahkan jari penebas jiwa, namun kekuatan jari ini sama sekali berbeda dari sebelumnya. Entah berapa kali lipat lebih dahsyat. Ditambah kekuatan Gu serta daya hidup tak terbatas, semuanya mengalir ke dalam satu jari itu. Jari emas yang gemerlap menutupi langit dan matahari, seolah menyelimuti seluruh medan perang kekacauan. Xiaoyan berdiri tegak bagai hakim yang menjatuhkan hukuman. Jari bintang raksasa itu meraung menekan dan membunuh. Ketika menyentuh susunan pilar cahaya merah putih itu, yang terakhir seolah berhadapan dengan penguasa sejati langit berbintang. Kilau puluhan ribu pilar cahaya segera meredup dan runtuh. Cahaya yang mengandung kekuatan abadi dewa penghancur itu di hadapan jari pembunuh hati yang mengandung kedahsyatan tertinggi, rapuh tak berdaya, dan seketika hancur berantakan. Sosok yang melayang dengan lingkaran cahaya di belakangnya segera merentangkan kedua lengannya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya yang menyilaukan, lalu melesat keluar sebagai seberkas sinar. Kedua pihak mengerahkan kekuatan penuh dalam satu benturan ini. Daya tempur Xiaoyan membuat lawannya terkejut. Kini tinggal melihat siapa yang mampu bertahan sampai akhir. Bagi Xiaoyan sendiri, serangan ini juga merupakan salah satu kartu truf terkuatnya yang jarang dapat digunakan. Suara ledakan dahsyat beradu dalam kebuntuan yang panjang. Namun cahaya itu justru tumbuh semakin kuat, bahkan mampu menahan jari Xiaoyan secara langsung. Di tengah benturan tersebut, pedang penebas jiwa milik Xiaoyan kembali melesat tanpa suara. Serangan jiwa ini dalam kondisi seperti ini justru paling mematikan. Xiaoyan mengunci jiwa lawan. Tebasan itu pasti mengenai sasaran. Kilatan cahaya bergetar dan seolah sebuah perisai utuh tiba-tiba retak. Dan retakan itulah yang menjadi jerami terakhir yang mematahkan punggung unta. Dengungan terus bergema tanpa henti. Segalanya di depan hampir sepenuhnya tertutup cahaya. Xiaoyan pun tidak tahu kondisi lawannya. Tetapi setidaknya dirinya tidak mengalami masalah apapun. Hingga puluhan helai kekacauan melesat datang dan masuk ke atas kepalanya. Jumlahnya seketika melonjak dari 56 helai menjadi 112 helai. Pertarungan ini memang sedikit lebih sulit, tetapi pada akhirnya tetap dimenangkan dengan selamat tanpa bahaya.
Dalam perang Dewa Kekacauan, setiap kekuatan yang digunakan setelah mengalahkan lawan seolah tidak menghilang, melainkan kembali ke dalam tubuh. Hanya dengan cara inilah Xiaoyan dapat terus menantang ke tingkat yang lebih tinggi tanpa kelelahan. Medan perang kekacauan pun lenyap. Xiaoyan kembali ke plafon. Kali ini di hadapannya kembali muncul 3 bayangan hitam sebagai pilihan lawan. Namun di depan altar batu, sebuah prasasti batu raksasa menjulang ke langit. Di atasnya tidak ada nama, hanya berbagai pola. Saat ini satu pola bercahaya. Xiaoyan memperhatikannya dengan seksama dan mendapati pola itu persis sama dengan simbol yang dia miliki. Apakah ini mewakili peringkatku? Xiaoyan menatap tajam. Barulah dia melihat deretan angka di depan pola itu. 9.999. Alisnya langsung terangkat. Ternyata dirinya baru saja masuk dalam 10.000 besar. Huacan pernah mengatakan bahwa jika memasuki 1.000 besar, akan ada hadiah kekacauan tambahan. Dengan 112 helai saja, dia ternyata baru saja berhasil menembus 10.000 besar. Kali ini di plafon tidak muncul lagi bayangan hitam. Hanya prasasti peringkat di hadapannya. Xiaoyan tidak pergi, melainkan menunggu di sana. Dia tahu bahwa dirinya bisa memilih lawan, maka kini kemungkinan besar dia telah menjadi pihak yang dipilih. Dia hanya perlu menunggu. Tidak lama kemudian, platform di hadapannya tiba-tiba lenyap. Sosoknya kembali muncul di medan perang kekacauan. Tidak jauh di seberangnya berdiri sebuah sosok. Tubuhnya kurus kering seperti kayu mati. Dia mengenakan jubah hijau tua yang tampak usang namun dipenuhi simbol aneh berkilau. Tudungnya menutupi sebagian besar wajah, hanya menyisakan dagu pucat tanpa darah. Di bawah kakinya dia menginjak seekor katak beracun raksasa. Seluruh tubuh katak itu dipenuhi bisul bernanah. Kedua matanya keruh dan merah darah. Setiap nafasnya menyemburkan kabut racun hijau yang terlihat jelas oleh mata telanjang. Geraman rendahnya membuat jiwa bergetar ketakutan. Pupil Xiaoyan menyusut. Sosok di hadapannya memang tidak memancarkan aura yang terlalu kuat. Tetapi racun yang dimilikinya justru merupakan aspek yang paling dia waspadai. Di dalam tubuhnya memang ada pil racun, tetapi tetap ada batasnya. Terlebih lagi, racun yang digunakan lawan jelas mengandung hukum racun. Bahkan pil racun itu mungkin tidak mampu menahannya. Ini merepotkan. Kewaspadaan di hati Xiaoyan meningkat. Dia mulai memikirkan cara menghadapi musuh ini. Saat ini dia harus menekan ki dan darahnya. Dan terlebih lagi tidak boleh menyatu dengan kekuatan klon Yuan Shen. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan tubuh aslinya untuk bertarung. Namun kekuatan tubuh aslinya saat ini berada pada tingkat keempat alam transenden. Sosok kurus di hadapannya pun memancarkan aura yang tidak kuat, bahkan lebih lemah dari lawan sebelumnya. Juga berada pada tingkat keempat alam transenden seperti Xiaoyan. Tetapi lebih dari 1.000 helai kekacauan yang melayang di atas kepalanya adalah bukti terbaik kekuatannya. Tingkat keempat alam hati kaisar sekalipun, dia tampaknya telah meracuni dan membunuh entah berapa banyak ahli tingkat kelima. Dan dengan memilih Xiaoyan, berarti kultivator racun ini sangat berhati-hati. Dia tidak gegabah. Dalam perang Dewa Kekacauan, dia memilih menantang ke bawah. Maju selangkah demi selangkah dengan mantap. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.